Halo, zaman sekarang kayaknya hampir semua urusan kita sama pemerintah udah bisa online ya. Mulai dari ngurus kesehatan sampai administrasi. Praktis banget kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir seberapa aman ya data pribadi kita yang kita serahkan itu? Soalnya gini, data pribadi Anda itu ibaratnya harta karun di era digital. Penting banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng. Siapa sih yang seharusnya jagain harta karun ini? Gimana caranya menyeimbangkan kemudahan dan keamanan? Dan apa peran kita semua dalam melindunginya? Oke, biar gampang bayanginnya, kita coba pakai sebuah analogi ya. Anggap aja, semua layanan digital pemerintah ini adalah satu rumah besar. Rumah tempat kita semua tinggal secara digital. Rumah ini, jujur aja, bikin hidup kita jadi jauh lebih gampang. Transformasi digital di sektor publik itu bawa banyak banget manfaat. Layanan jadi lebih cepat, birokrasi lebih efisien, dan semuanya lebih transparan. Pokoknya semua ada di ujung jari kita. Nyaman banget. Tentu saja namanya juga rumah. Pasti di dalamnya kita simpan barang-barang berharga kita dong. Nah, dalam konteks rumah digital ini, barang berharganya ya data pribadi kita. Mulai dari NIK, alamat rumah, sampai riwayat kesehatan kita. Inilah aset paling penting yang tersimpan di dalam sistem itu. Nah, kutipan ini benar-benar menggarisbawahi poin terpentingnya. Keamanan siber itu bukan cuma soal teknis, bukan urusan anak IT aja. Ini adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpa rasa percaya, rumah digital kita, secanggih apapun, bakal terasa rapuh dan kita nggak akan merasa aman tinggal di dalamnya. Tapi yang namanya kepercayaan, pasti selalu ada cobaannya. Sekarang, yuk kita intip sedikit, ada ancaman apa aja sih yang mengintai di balik pintu rumah digital kita ini? Untuk ngelawan ancaman-ancaman tadi, untungnya kita punya yang namanya perisai digital. Nah, ini kita sebut keamanan siber. Fungsinya simpel, melindungi sistem, jaringan, dan semua data kita dari serangan digital. Tanpa perisai yang kokoh, pertahanan kita ya gampang banget jebol. Menurut OECD, ada beberapa titik lemah utama di perisai ini. Pertama, sistem yang dari awal dirancangnya nggak mikirin keamanan. Kedua, proses login atau autentikasi yang gampang banget dibobol. Dan yang paling penting, kita sebagai pengguna atau para pegawai yang kadang kurang waspada. Ini semua adalah celah yang bisa dimanfaatkan penjahat siber. Terus gimana kalau perisai itu retak dan pencurinya berhasil masuk? Wah, ini nih yang bahaya. Kita lihat yuk salah satu contoh kebocoran data terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 279 juta. Coba bayangin angkanya. Sebanyak itulah jumlah data penduduk Indonesia yang diduga bocor dari sistem BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Angka yang luar biasa besar, ini kan hampir seluruh populasi Indonesia loh. Dan ini bukan cuma angka ya, data yang bocor itu super sensitif. Nomor induk kependudukan atau NIK itu bisa dipakai buat pencurian identitas. Nama dan alamat kita bisa membahayakan keamanan fisik kita. Dan data kesehatan, wah, itu bisa disalahgunakan untuk penipuan atau bahkan diskriminasi. Serem kan? Analisis mendalam dari insiden ini nunjukin satu kesimpulan penting. Ini bukan sekedar masalah peretasan teknis, tapi ini adalah kegagalan tata kelola. Ini tentang cara data kita dikelola, diawasi, dan seberapa besar keamanan data itu diprioritaskan. Kalau kita balik lagi ke analogi rumah kita tadi, kebocoran ini terjadi bukan cuma karena ada pencuri yang hebat, tapi juga karena pemilik rumahnya lalai, lupa ngunci pintu atau malah sengaja dibiarin kebuka lebar-lebar. Kurangnya prosedur dan pengawasan yang ketat. Nah, karena sadar pintunya kebuka lebar kayak gitu, Indonesia akhirnya mulai berbenah. Mulai membangun pertahanan yang jauh lebih kuat. Yuk kita kenalan sama gerbang dan penjaga baru yang udah disiapkan. Pertahanan pertama, ini dia, gerbang pengaman yang kokoh, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau kita biasa singkat UU PDP. Regulasi ini dirancang secara spesifik untuk menjadi pagar hukum yang melindungi data kita. UU ini intinya menciptakan keseimbangan. Di satu sisi, kita sebagai pemilik data sekarang punya hak. Hak buat tahu data kita dipakai buat apa, hak buat memperbaiki kalau ada yang salah, bahkan hak buat menarik izin. Di sisi lain, lembaga yang pegang data kita punya tanggung jawab besar untuk mastiin data itu aman, akurat, dan dipakainya sesuai izin. Oke, gerbangnya udah ada. Sekarang kita butuh penjaga keamanannya kan? Yang aktif berpatroli? Nah, disinilah peran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai institusi yang secara aktif menjaga ruang digital nasional kita.
Tugas BSN ini jelas dan terstruktur banget. Pertama, mereka mendeteksi ancaman bahkan sebelum terjadi. Kedua, kalau sampai ada insiden, merekalah tim yang merespons dan menanganinya. Dan ketiga, yang gak kalah penting, mereka terus bekerja untuk memperkuat kapasitas keamanan di semua instansi pemerintah. Tapi pada akhirnya teknologi canggih dan undang-undang yang kuat aja tuh nggak cukup. Melindungi rumah digital kita ini membutuhkan upaya kolektif dari kita semua. Ini kerjaan bareng-bareng. Ada beberapa langkah kunci yang direkomendasikan. Pemerintah perlu terus memperkuat infrastruktur digitalnya. Para pegawai pemerintah perlu lebih sadar dan melek soal keamanan. Sistem juga harus diaudit rutin, bukan cuma sesekali. Dan yang terpenting, menerapkan prinsip privacy by design. Artinya keamanan itu bukan fitur tambahan, tapi harus jadi bagian dari cetak biru sistem sejak hari pertama. Persis kayak kita bangun rumah, pondasinya udah dirancang tahan gempa, bukan baru diperkuat setelah gempa terjadi, kan? Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Ujung-ujungnya, melindungi data itu bukan cuma soal teknis, tapi ini soal komitmen untuk melindungi warga dan menjaga kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, rumah digital yang kita bangun bersama ini bakal terasa kosong dan rapuh. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Apakah kita sudah siap untuk menjaganya bersama-sama?